Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah akan menambah kebaikan dan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah haji. Tentang sunnah-sunnah haji di halaman 113. Namun sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan dulu dari 112 ya, sunnah-sunnah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji sab'un. Dan sunnah-sunnah haji itu ada 7. Pertama al-ifrad, yakni haji ifrad. Wa huwa taqdimul haji alal umrah, yaitu dengan mendahulukan haji daripada umrah. Wa talbiyah, yang kedua membaca talbiyah. Wa tawaf, wa tawaful kudum, saya ulangi, wa tawaful kudum, yang ketiga tawaf kudum. Wal mabitu bil Muzdalifah, kemudian yang 4 bermalam di Muzdalifah. Wa raq'atat tawaf, mengerjakan sholat 2 rakaat untuk tawaf atau karena tawaf. Wal mabitu bi Mina, kemudian bermalam di Mina. Dan yang terakhir wa tawaful wada, yaitu tawaf wada. Ayyuhal asatidzah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang al-ifrad, yaitu haji ifrad. Ini tentang macam-macam haji di dalam kitab-kitab fikih. Itu dari hadis Aisyah radhiyallahu an, haji itu ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Pertama namanya haji ifrad, kedua namanya haji qiran, dan yang ketiga haji tamattu. Nah, di Indonesia jamaah haji dari Indonesia ini rata-rata melaksanakan haji tamattu. Nah, kenapa musannif atau penulis memilih menyebutkan bahwa haji ifrad itu adalah sunnah? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan haji wada itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang mengerjakan haji dan umroh sekaligus. Jadi niatnya haji dan umroh, ini yang disebut dengan haji qiran. Ada yang mengerjakan umroh dulu baru haji, ini yang namanya haji tamattu. Nah, sedangkan haji ifrad itu dia berniat hanya melaksanakan haji saja. Jadi pada waktu haji itu dia hanya melaksanakan ibadah haji saja. Dan ini yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga musannif Imam Abu Suja beliau mengatakan ini hukumnya sunnah, yaitu memilih haji ifrad.
Nah, di antara tiga itu yang paling berat ya memang haji ifrad dan kemudian diikuti haji qiron. Yang paling fleksibel, maka Nabi SAW mengatakan, andaikan tahun depan kita bisa melaksanakan haji, kata beliau, maka aku akan memilih haji tamattu. Karena haji tamattu ini lebih ringan cara pengerjaannya. Kalau prakteknya di Indonesia itu datang ke Mekah mengerjakan umroh, selesai lepas baju ihramnya sambil nunggu pelaksanaan haji, nanti tanggal 8, 9, 10 pakai ihramnya cuma 3 hari, habis itu dilepas lagi. Tapi kalau qiron tergantung dia datangnya ke Mekah berapa hari atau haji ifrad tadi. Kalau datangnya masih lama, berarti selama itu pula dia harus memakai baju ihram. Ini beratnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau tahun depan aku masih mendapati haji, aku akan mengerjakan haji tamattu. Dan ternyata haji Nabi SAW itu adalah haji dalam haji wada. Nah, kemarin sudah kita jelaskan itu. Kemudian yang kedua talbiyah. Kemudian yang akan kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini yaitu at-tawaf, tawaful qudum. Tawaful qudum yaitu tawaf selamat datang. Nah, ini masih hubungannya dengan haji ifrad tadi. Ya, haji ifrad ya. Ada namanya tawaful qudum. Sekarang kita lihat catatan kaki atau penjelasan syarah poin 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna awwala syai'in bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah annahu tawaddo'a summa tawafa bil bait. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya pertama kali yang dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang khina qadima Makkah, ketika masuk ke dalam kota Mekah, pertama kali yang beliau kerjakan itu annahu tawaddo'a summa tawafa bil bait. Beliau itu mengambil air wudhu kemudian melaksanakan tawaf. Nah, tawaf yang pertama kali ini namanya tawaf qudum. Ini saya agak ulas dikit tentang tata cara haji ifrad ya. Ini haji ifrad yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayyul ikhwan hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang itu ingin haji, itu kan pertama kali dia harus masuk melalui mikot. Harus melalui mikot. Ini di bab yang sebelumnya ada bab mikot namanya. Nah, mikot itu ada beberapa tempat, salah satunya namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah atau sekarang dikenal oleh jamaah haji namanya Masjid Bir Ali. Yang sudah pernah haji atau umroh yang melalui kota Madinah dulu itu pasti berhentinya di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot makani. Jadi ini haji ifrad ya. Dari Madinah nanti berhenti di Bir Ali. Di Bir Ali sholat 2 rakaat, sudah mengenakan baju ihram, kemudian berniat. Nah, kalau haji ifrad niatnya langsung labbaika hajjan. Ya Allah, aku laksanakan perintahmu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini nanti akan sama dengan qiron. Kalau qiron berarti niatnya langsung labbaika hajjan wa umrotan. Ifrad begitu,
haji saja niatnya, kalau kiron langsung haji dan umroh sekaligus, itu namanya kiron. Jalan sampai di Mekah, masuk kota Mekah, yang pertama kali dilakukan tadi adalah tawaf kudum namanya. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nah, setelah tawaf kudum boleh langsung sa'i, boleh sa'inya ditunda. Kalau langsung sa'i berarti setelah sa'i tidak boleh tahallul. Ini bedanya. Kalau tawaf haji tamattu itu habis sa'i langsung tahallul, cukur. Habis itu baju ihramnya dilepas. Tapi karena ini haji ifrad dan qiran tadi, habis sa'i tidak boleh dilepas. Dia tetap dalam kondisi berihram, berlaku larangan-larangannya sampai menunggu datangnya haji. Makanya tadi kalau misalnya dia datangnya lebih awal, berarti pakai ihramnya bisa lama sekali, karena nunggu hajinya kan dimulainya tanggal 8. Nah, ini yang berat. Pakai baju ihram hanya sarung yang bawahnya itu tadi yang tanpa jahitan, dan yang satunya untuk penutup badan. Nah, itu bisa berhari-hari. Tapi kalau yang tamattu selesai sa'i langsung tahallul, dilepas ganti baju biasa, menunggu haji. Nah, gitu. Sampai datang waktu haji, nanti berangkat ke Mina untuk tarwiyah. Dari Mina tanggal 8 pindah ke tanggal 9 ke Arafah untuk wukuf. Dari tanggal 9 malamnya 10 berangkat ke Musdalifah. 10 paginya ke Mina lagi untuk melempar jumrah, sudah boleh dilepas baju ihramnya. Nah, jadi urutannya pelaksanaan hajinya sama, cuman tanggal 8 tarwiyah, tanggal 9 wukuf, tanggal 10 malam ke Musdalifah nginap, tanggal 10 pagi ke Mina untuk melempar jumrah. Sudah itu selesai. Tapi kalau qiran dan ifrad itu dari awal tadi dia tetap menggunakan baju ihram dan tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh bercumbu dengan istri dan lain-lain. Nah, ini kalau panjang sekali ini biasanya menjadi kendala bagi jamaah haji. Nah, oleh karena itu jamaah Indonesia mengambil namanya tawaf mengambil haji tamattu, ya, haji tamattu. Nah, tawaf kudum tadi itu begitu, datang langsung tawaf. Itu namanya tawaf kudum. Nah, ada tawaf yang kedua nanti yang bersamaan dengan ifadah namanya, pelaksanaan ibadah haji. Ada tawaf lagi. Setelah melempar jumrah, ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan apa? Pertama melempar jumrah Aqabah tanggal 10 itu. Kemudian memotong hadyu bagi yang qiran dan tamattu. Kemudian melaksanakan tawaf ifadah namanya. Kalau dia belum sa'i di tawaf kudum, maka dia laksanakan di tawaf ifadah. Tapi kalau sudah dilaksanakan di kudum, maka di sini cukup tawaf saja. Nah, ini beberapa catatan perbedaan tawaf kudum, ya. Kemudian sunnah yang keempat, wal mabitu bi Musdalifah. Yang keempat, mabit di Musdalifah. Musdalifah ini nama tempat yang di situ hanya kalau saya bilang itu Sahara, ya, cuman padang pasir gitu saja. Dan kita bermalam di situ sampai sekarang juga pelaksanaan ibadah haji masih seperti itu. Itu tempatnya tidak ada tendanya, juga tidak ada bangunannya. Jadi bermalam di Musdalifah itu benar-benar beratapkan langit, beralaskan bumi. Jadi betul-betul geletak di
di tanah, kemudian atapnya ya langit saja. Kalau misalnya nanti ada yang bawa tikar apa bawa sajadah ya boleh dipakai untuk alas, tapi atapnya tidak ada. Jamaah haji bermalam di sana. Nah, sunnahnya atau afdolnya, utamanya itu bermalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Musdalifah ini datang ke sana maghrib, kemudian sholat jamak takhir maghrib dan isya, kemudian beliau bermalam sampai subuh. Nah, jadi bermalam sampai subuh. Bagi wanita dan orang tua itu boleh meninggalkan Musdalifah, setelah tengah malam. Jadi bagi wanita dan orang tua, orang lemah, orang yang sakit itu diperbolehkan. Tapi kalau yang kuat laki-laki maka disunahkan, bahkan ada yang mewajibkan bermalam di Musdalifah. Makanya memang ibadah haji ini ayyuhal ikhwan itu memang ibadah fisiknya, memang harus disiapkan. Makanya kalau kita melakukan bimbingan haji itu saya sampaikan mestinya Bapak Ibu harus persiapan fisik, olahraga, nanti dilatih jalan kaki supaya jangan sampai nanti di sana kaku-kaku baru sehari sudah klepek-klepek gitu. Ya, di samping memang cuaca di Saudi sendiri, di Arab itu memang kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Nah, jarang yang ketemu jamaah haji itu ketemu cuaca yang sedang gitu. Kalau nggak panas ya dingin gitu aja. Bedanya dengan kita di Indonesia itu kan enak gitu. Kalau di sana kalau panas, kalau dinginnya sampai terasa menusuk-nusuk tulang ya. Baik, sekarang satu lagi. Saya bacakan dulu hadisnya tentang bermalam di Musdalifah. Rawa Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Musdalifah. Mendatangi Musdalifah itu terhitungnya sudah tanggal 10 Dzulhijjah malam ya, pada maghrib. Berarti setelah siangnya wukuf di Arafah tanggal 9 dari duhur sampai maghrib, habis itu kemudian berangkat menuju Musdalifah. Fasalla bihal maghriba wal isya. Beliau melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak qashar takhir. Nah, karena kalau zaman Nabi dulu itu jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah, jaraknya kira-kira antara 4 sampai 5 kilo. Jadi jalan kaki, begitu maghrib selesai itu kan wukuf selesai, berkemas-kemas, kemudian beliau berangkat ke Musdalifah, tidak sholat dulu tapi sholatnya ditakhir di Musdalifah. Wattaja'a hatta idza tala al-fajr shallal fajr. Kemudian beliau beristirahat mabit bermalam sampai terbit fajar dan sholat fajar. Berarti semalaman tidur mabitnya. Tapi para ulama mengatakan boleh bagi wanita yang lemah dan laki-laki tua, laki-laki lemah sakit boleh meninggalkan Musdalifah setelah tengah malam. Nah, walaupun prakteknya di jamaah haji secara umum ini karena memang jamaah hajinya ratusan ribu bahkan jutaan, itu memang setelah malam sebagian sudah mulai digeser dari Musdalifah menuju Mina, ya digeser. Nah, ini barangkali kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan tapi setelah forum kita. Demikian
Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.